sahabat CFCD, kembali bersama saya Rista Adis. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan salah satu program best practice dari program CID. Tapi sebelum kita mulai ke topik, jangan lupa teman-teman untuk di like, comment, dan subscribe. Oke, sudah bersama saya ini Bapak Jauhari. Halo Bapak, selamat siang. Siap. Oke, ini jadi Pak Jauhari ini salah satu ahli CID teman-teman ya. Dari CFCD ya Pak ya. Oke, ini kalau misalkan kesibukan Bapak nih Pak sekarang di CFCD itu apa aja Pak? Bisa nih diceritain ke teman-teman. Ya, kalau histori singkatnya sih, dulu saya dosen pengembangan Hmm. masyarakat Oh. di Universitas Juanda. Sempat juga satu-satunya swasta yang mengadakan jurusan pengembangan masyarakat Komdep, sehingga saya ikut membuat rancangan induk pengembangan 5-10 tahun. Fakultas itu bahkan ikut memilih dosen, selain saya dosennya juga ya. Terus mengimbangi dengan applied, masuklah ke dalam CFCD sejak 2002 ketika masih merintis bersama, itu sudah bergabung. Perkembangannya saya ikut mengonsep, kami berdua dengan Pak Iskandar itu mengisi tahun 2023 terus sampai 2009. Semua ide-ide konsep program seperti review, evaluasi, pemetaan sosial sampai kepada rencana induk master plan itu kami yang men-setting tentang kontennya ya, sampai risetnya. Alhamdulillah waktu itu sudah bisa menyelesaikan beberapa perusahaan tambang sampai kepada semen, holcim gitu ya, itu udah kita layani. Terakhir berada di perusahaan Indo Tambang Raya Megah. Nah saat itu juga karena amanah hakikat CFCD adalah membantu mengembangkan CSR, community development juga di perusahaan. Akhirnya saya coba mengembangkan itu sampai selesai. Di CFCD alhamdulillah pernah beberapa posisi sejak awal, tapi barangkali ini yang tertentu saja karena cukup banyak. Jadi cukup banyak. Jadi pernah antara lain ketua badan pengawas periode kemarin 2020-2023. Kemudian periode sekarang ketua badan kompetensi. Ketua badan CFCD, kompetensi. Ya. Ini jadi emang pas banget nih kalau kita mau ngomongin best practice sama Pak Jauhari ini, betul ya Pak? Ini kalau terakhir kan Bapak ini di PT Indo Tambang Raya Megah ya Pak ya. Ini kalau misalkan kita ngomong soal itu, Bapak ada nggak sih Pak best practice terkait program CID gitu? Iya, ada. Kita punya program antara lain yang memang punya prestasi, itu adalah CLC, Community Learning Center. Learning Center. Ya, pendidikan alternatif, pusat pendidikan alternatif. Di mana itu Pak? Di lokasinya? Bontang, di area anak perusahaan kami, Indominco Mandiri. Nah, itu memang langka fasilitas pendidikan, tidak ada sekolah, masyarakat sangat butuh. Akhirnya muncullah gagasan itu. Ada keunikan. Apa tuh Pak? Keunikannya adalah dia memang menyetarakan dengan program non formal menurut kaidah undang-undang, yaitu undang-undang pendidikan menyangkut pendidikan non formal. Jadi dia punya berbagai program paket ya. Yang paket ABC itu ya Pak ya? Baca tulis segala macam. Nah, yang menarik adalah dia mengkhususkan diri ditambah dengan life skill. Nah, life skill ini keterampilan hidup untuk supaya remaja, kaum ibu, kaum bapak itu punya bekal, dia juga bisa berkarya sekaligus menghasilkan sesuai hobinya. Sehingga misalnya muncul ada kerajinan, ada tanaman hidroponik, ada pembuatan beberapa benda yang terkait dengan pemasaran yang disukai oleh remaja dan anak-anak, misalnya ada ukiran, kemudian ada prakarya, itu macam-macam. Gitu ya, Pak ya? Ada pertanian yang mudah. Yang mudah. Dan itu kebanyakan para lulusan punya itu, kemudian mereka ternyata bisa menghasilkan. Mengembangkan itu ya Pak ya? Dan menjadi penghasilan buat keluarganya. Ada yang mencoba berkelompok, malah membentuk kelompok swadaya masyarakat dan dia bersatu bisa berjalan. Ada yang perorangan, itu para alumninya. Prestasinya karena bagus sehingga dia akhirnya mengembangkan diri, life skillnya itu sekarang juga ke
memperkuat adiwiyata. Mungkin ini agak super unik, bukan agak lagi super unik, karena adiwiyata biasanya bersandar kepada sekolah formal, negeri, sekolah negeri khususnya ya. Ini sekolah masyarakat. Karena hero lokalnya itu seorang ibu tuh bagus sekali, semangat mengelola, dia lah jadi lokal hero. Nah, programnya pernah mendapatkan, program CLC-nya pernah mendapatkan platinum di GKPM, ajang gerakan karya pemberdayaan masyarakat. Nah, GKPM Award. Sedangkan si ibu ini pernah mendapatkan juga terbaik satu malah ya? Itu di Indonesian SDGs Award. Jadi program dan hero lokalnya, ya itu menarik sekali. Mau lihat juga prestasi lainnya, ini juga menarik. Jadi menteri perhatian sehingga akhirnya dia mengutus dirjen pendidikan non formal ke sana. Berkunjung sampai beberapa kali. Studi banding gitu ya Pak ya? Ya, membawa beberapa daerah untuk studi banding. Setelah melihat karena bagus bisa menjadi contoh direplikasi, sang dirjen lewat menteri itu mengamanahkan untuk ikut pertemuan sebuah pendidikan alternatif tingkat dunia di Malaysia. Akhirnya pergilah ke sana CDO-nya, namanya Pak Sulaiman, Muhammad Sulaiman, karena dialah pendekar pendidikan dari CDO officer. Sedangkan orang yang mengelola langsung itu ibu ini. Jadi bertemulah dua tokoh ini penggerak pendidikan dari CDO, sedangkan yang ini adalah hero lokal yang konsen sebagai pendidik, sebagai pengukur pencapaian antara paket dengan life skill. Itu ada seorang ibu itu. Jadi ketemulah mereka dan begitu bagus prestasinya, dikirimlah mewakili Pak Sulaiman untuk pertemuan pendidikan alternatif di Malaysia. Sebagai perwakilan gitu ya Pak ya. Oke, tapi ini menarik ya Pak ya. Kalau untuk keterampilannya, jadi di samping mereka mengejar paket yang ABC, abis itu mereka belajar juga terkait life skill. Itu untuk semua anggotanya Pak. Siapa saja bisa masuk kah atau ada kriteria tertentu itu Pak? Tentunya kriterianya kalau sekolahnya kriterianya adalah the vulnerable group menurut ISO 26000 di CID itu kelompok rentan. Jadi kelompok rentan yang tidak mendapat akses pendidikan karena kurang mampu, miskin, karena jauh sekolahnya. Kebetulan di situ memang nggak ada wadahnya. Maka muncul ini. Jadi agak banyak. Sebab itu kan sudah bertahun-tahun ya. Per tahunnya itu minimal selalu ada 2 kelas dan itu rata-rata 50 sampai 60 orang. Banyak juga ya Pak ya. Tahun ini udah 10 tahun mereka udah punya alumni itu sekitar 800-900, hampir 1000 alumninya. Itu memang programnya terus berkelanjutan ya Pak ya. Ini salah satu program yang best emang benar-benar best ya Pak ya. Oke, tapi menarik ya Pak ya. Itu mereka jadi ada apa tadi CLC-nya ya? Community Learning Center gitu ya. Pusat Pembelajaran Masyarakat. Ini kalau misalkan ada nggak sih Pak best practice yang sebenarnya nih belum diterapin banyak sama perusahaan-perusahaan, Bapak ada contoh lagi nggak nih best practice yang unik yang mungkin belum banyak dilakuin gitu, tapi sebenarnya nih harusnya kalau diterapin oke banget nih gitu. Ya, kalau best practice ke program itu ada, contohnya misalnya adalah kelompok Titihi itu salah satunya karena berada di Pulau Titihi. Itu masih area sana ya, masih di sana. Itu dia punya program hanya mengolah rumput laut. Umumnya di mana-mana kalau kita ke kepulauan, entah di timur atau di barat, kalau barat kan Pulau Seribu kan. Saya pernah ke sana juga membina terus pulang. Rata-rata tuh rumput lautnya hanya dikeringkan, terus dijadikan minuman. Hanya itu. Biasanya ya. Biasanya. Kalau di sini sudah sampai rumput laut menjadi mie. Jadi mie kemasan. Rumput laut menjadi bakso. Sudah jadi ada produknya. Bahan pokoknya kah atau kayak dicampur? Tapi tentu itu dicampur, tapi bahan utamanya adalah rumput laut tadi rumput laut. Sehingga dia punya kenyalnya bakso, itu memang kenyalnya si rumput laut. Hanya terus dibentuk, ditambah sedikit dilapis sama daging sapi ya, tapi kan di sana kan hanya pelapis saja.
Sedangkan kalau yang namanya mie itu juga ada pelapisnya karena butuh ada pelapis terigu. Tapi utamanya masih rumput laut tadi. Volumenya rumput laut. Udah ada sampai ke kemasan. Jadi rumput laut untuk bakso, rumput laut menjadi mie kemasan, mie instan. Itu produk UMKM kah Pak atau sekarang mereka menamakan diri UKM Pulau Tihi-Tihi. Nah, itu dia. Iya. Itu sangat unik karena baru itu yang saya kenal kalau berjalanan di dalam ke daerah-daerah, baru itu yang menemukan bahwa rumput laut bisa dikreasikan begitu. Jarang gitu. Jadi ya Pak, bahan makanan ya kan? Lihat gitu ya. Oke. Udah sampai kemasan pula pun itu ya Pak ya? Sudah. Oke deh. Kalau misalkan nih menarik ya Pak ya, sebenarnya banyak banget program-program sebenarnya untuk CID yang bisa diterapin yang bermanfaat. Tadi kan kalau misalkan pendidikan, bukan cuma ke pendidikan, tapi pada akhirnya mereka menemukan lapangan pekerjaan yang akhirnya bisa pendapatannya meningkat juga gitu ya Pak ya. Terus yang ini kan juga pasti kalau MKM ke pendapatan masyarakat juga gitu ya Pak ya. Ini Bapak kan udah lama nih Pak di bidang CID, udah lama berkecimpung di sana. Bapak ada nggak sih Pak pesan-pesan untuk generasi muda dulu nih kalau gitu? Memang CID itu pelakunya tentu sumber daya manusia ya. Dan saya memang sangat mencintai sumber daya manusia sejak muda. Makanya kenapa kok di dosen? Karena saya tahu semua itu akan bertumpu kepada manusianya. Ada sistem bagus, manusianya harus seirama, bagus, baru bisa, kompetensinya cukup misalnya gitu kan. Makanya kan ada di pendidikan, ada di dosen, kemudian ada di applied. Tetap aja CID itu perlu menjaga mutu sumber daya manusianya. Karena nyawanya adalah di manusianya itu ya Pak ya. Makanya suka disebut the people center ya. Ada people center beneficiaries yang menjadi center supaya di-upgrade dengan program dia naik kelas lah. Tidak hanya miskin. Siapa tahu dia dengan penghasilan program kalau dia taat, dia menjadi naik. Nah saat itu di luar itu, nah sekarang yang di sini. Kalau kepada generasi muda adalah masa depan bumi, alam, keluarga. Itu masa depannya CSR ada di tangan generasi muda. Jadi generasi muda perlu membekali diri menurut saya. Itu pertama adalah kenali ISO 26000 yang 7 dimensi itu. Kemudian pilihlah berkreasi di bidang yang diinginkan. Karena ada yang diinginkan misalnya berkreasi di CID, pemberdayaan masyarakat. Berkreasi misalnya tuh di labor. Jadi dia saat jadi karyawan, dia harus berkreasi. Jadi ada passionnya juga ya Pak ya. Kalau suka kan pasti. Ya, pasti dia akan menjadi meningkat. Kalau kinerjanya meningkat, performanya bagus. Dengan sendirinya KPI dengan karir itu akan terjaga. Dengan sendirinya di atas standar. Nah, itu sebuah contoh nyata ya. CID sama di labor. Kalau di labor, tunjukkan ekspresi berkreasi, menciptakan sesuatu atau berkarya sesuatu, entah pemikiran, program gitu ya. Itu akan mendongkrak nilai performan kinerja KPI diri sendiri. Sehingga itu berpeluang di karir. Kalau di CID, berkreasi untuk pemberdayaan masyarakat, entah berbagai bidang, mau ekonomi, kesehatan, pendidikan, nanti akan bisa membuat keunikan. Dan keunikan itu akan menjadi membekas selama mempercepat, memudahkan kebutuhan manusia. Katakan seperti Albert Einstein dengan teori gravitasinya, akan dikenang lama. Katakan dengan John Wolfgang, dia dengan bohlamnya ya. Karena unik. Nah, program siapapun dari manapun, dari generasi muda, baik wadahnya di perusahaan atau di forum, dia akan dikenang. Dan kadang-kadang di masa depan mungkin itu menjadi hakinya dia, hak ciptanya dia. Dan dia akan punya hak cipta karya. Dan itu luar biasa. Pahalanya luar biasa. Sepanjang dimanfaatkan oleh banyak orang, umat manusia, komunitas. Berguna terus karena ya Pak ya dimanfaatkan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Teman-teman jangan lupa dipelajarin ISO-nya ya. 26.000. Ya. Terakhir Pak, karena waktu kita terbatas juga nih ya. Mungkin satu kalimat harapan buat CFCD Pak. Harapan saya kepada
CFCD dilihat dari dua sisi ya. Satu sisi saya selaku ketua badan kompetensi di CFCD, sebelumnya ketua badan pengawas. Dua-duanya itu sesungguhnya itu kepada mutu. Kalau pengawas itu kan mutu tata kelola. Kalau kompetensi itu kan mutu keahlian, spesialisasi. Fokus itu harapannya mudah-mudahan CFCD ini bisa meningkatkan mutu tata kelola perusahaan dalam mengelola CSR berbasis ISO 26000 dan SDGs, tapi juga bisa meningkatkan tata kelola CFCD yang go internasional. Nah, ini dia. Antara lain misalnya bisa melakukan CSR Award ASEAN CSR Award ya. Oke. Mengingat kita pernah lintas negara, antara lain studi banding kita pernah di 3 negara, jadi pantaslah melakukan award gitu, yang CSR ASEAN gitu minimal atau Asia Tenggara. Satu lagi dari sisi yang disebut dengan kompetensi, bicara menjaga mutu itu adalah spesialisasi keahlian dari CSR officer. CSR officer. Ya. Kenapa tuh Pak? Itu diperlukan dijaga mengingat tantangan semakin tinggi, beban makin tinggi, kemudian silih berganti generasi ke generasi yang menangani CID, tata kelola, labor itu juga bergantian. Nah generasi ini yang berikutnya perlu lebih baik sebenarnya dari segi mutu. Maka penting dalam hal CFCD berperan meningkatkan mutu, tapi juga teman-teman anggota perusahaan, terutama generasi muda, itu meningkatkan mutu. Nah, lewat antara lain training. Di kita ada level bawah, dasar, menengah, basic, atas, gitu ya, intermediate, advance. Ya, dan itu selalu berkembang. Sehingga kalau sudah dasar, jadi basic, kemudian intermediate, advance, Anda berarti sudah bisa menyusun rencana induk CSR, master plan daripada CID, roadmap untuk 5 tahun, kemudian bahkan roadmap untuk rencana penutupan tambang. Artinya exitnya perusahaan ada akhirnya. Kalau tambang ada tutup tambang, main closure. Kalau yang namanya manufaktur atau terkait sumber daya alam semua berakhir ada, yaitu izin konsesi. Nah itu sudah pada dijaga mutunya, sudah bisa mandiri. Mandirinya masyarakat yang dibina adalah berdasarkan mutu pendampingnya, namanya CSR officer. CSR officer bermutu, pasti yang didampingi bermutu masyarakat. Program akan bagus dan unggulan sustainability terjaga. Tentu sebaliknya ya. Nah, kalau sebaliknya kan kita nggak mau gitu kan. Nah, itu maksudnya. Sehingga dengan ini marilah bersama-sama CFCD tingkatkan mutu dari profesi Anda CSR officer, tingkatkan mutu dalam berkreasi program pada semua karyawan dan generasi muda yang terlibat di CSR. Tapi perlu diketahui tidak hanya di perusahaan, itu SR itu C, Corporate Social Responsibility, itu bukan cuman ada di perusahaan, bisa juga NGO SR. Itu pengertian ISO 26000. Kalau Anda berkarya di NGO, kalau Anda berkarya di government, itu ada Government Social Responsibility. SR itu juga menuntut government itu perhatian kepada social responsibility. Apa contohnya? Gampang, mudah. Apabila belanja pembangunan kepada masyarakat itu lebih besar prosentasenya daripada belanja rutin, yaitu operasional, gaji, terus bos, rehabilitasi gedung, segala itu lebih besar belanja pembangunannya, yaitu jalan, infrastruktur, ekonomi, maka pemerintah dikatakan berhasil dan baik. Tapi kalau itu sama, buruk. Apalagi kalau belanja rutinnya lebih besar dari belanja pembangunannya, SR akan menyatakan buruk. Nah, jadi itu karena SR itu ISO 26000 berlaku di semua pelaku kehidupan. Bukan cuma perusahaan lagi-lagi ya Pak ya. Nah, kami yang juga sebagai artikulasi SR
juga untuk nanti untuk lainnya juga ikut mengingatkan salah satu pelaku itu adalah NGO-NGO kan termasuk juga kampus. CSR itu juga kampus social responsibility. Jawabannya saya coba berikan ilmu ya. Tidak cukup jawaban SR-nya kampus adalah tridharma ketiga, pengabdian masyarakat. Tidak cukup. Ya, tapi tidak cukup. Kenapa? Perlu ada tridharma kedua, penelitian yang juga mampu masyarakat atau pihak lain itu mampu beriset dengan kapasitasnya. Misalnya dia bisa membuat proposal penelitian yang ringan, bisa membantu untuk merekap dan mentabulasi. Mungkin analisa ilmiahnya adalah yang kampusnya. Jadi kan ada penelitian yang juga kemampuan meneliti itu bisa. Jadi training penelitian dari membuat rencana proposal penelitian sampai pelaporan di masyarakat. Oke. Tidak cukup juga dengan tridharma 2. Tridharma 1. Apa? Program utama S1, S2, S3. Sehingga ada yang namanya S1 tidak cuma untuk orang yang cukup, tapi juga untuk orang yang miskin. Kan bisa dikemas. Perusahaan banyak contoh. Orang miskin tapi berprestasi, dapat beasiswa. Orang miskin, ada juga untuk orang miskin, dicukupkan budgetnya karena dia ring 1 perusahaan. Nah ini di kampus difasilitasi kelas khusus, S1 kelas khusus. Kan bisa juga dengan subsidi silang antara hasil biaya reguler dengan kelas khusus. Nah itu bisa. S2-nya juga begitu. Sehingga kita menjalankan amanah Tuhan yang disebut dengan memangnya orang miskin tidak boleh dan tidak bisa S2. Karena ada prestasi, dia bisa disubsidi silang. Kampus perlu S2 untuk orang miskin. Mungkin sudah banyak dijawab, oh kami ada beasiswa segala macam, tapi sekarang dikelaskan. Nah, ini ilmu-ilmu yang perlu diketahui. Bahwa SR itu karena berlaku untuk semua pelaku kehidupan. Jadi saya langsung menerangkan bahwa tidak hanya korporasi, kampus social responsibility, NGO social responsibility, government social responsibility masuk. Nah, ini peluang-peluang generasi muda untuk berkreasi di dalamnya. Apakah masuk elemen government, berkarir, apakah itu di elemen NGO, elemen kampus, berkarir di situ, jangan lupa SR-nya dikreasikan. Oke, kalau bisa aku simpulin berarti ini ya, jangan lupa pertama pelajarin ISO-nya, kedua jangan lupa ditingkatin mutunya gitu ya Pak ya. Oke nih, karena waktu kita terbatas nih Pak, tapi lagi menarik ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin lain kesempatan kita bisa cerita-cerita bareng lagi. Tapi mungkin untuk sekarang kita cukupkan dulu nih buat teman-teman. Lagi-lagi jangan lupa untuk di-like, komen, dan di-subscribe. Terus di-share ke teman-temannya, keluarganya, saudaranya, semuanya pokoknya. Oke, sehat-sehat selalu Bapak. Terima kasih banyak sharing-sharingnya. Oke, dan sampai jumpa teman-teman.